Oke. Batalin perjalanannya. Pulang. Sari. Maaf. Surat wasiat Presiden Ki sudah dikirim. Baik. Siapa keluarga dari Yusuf dan Sari? Saya Kakak Sari. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Luka pasien terlalu parah. Dok, tolong. Saya mohon, tolong. Coba sekali lagi. Anak mereka masih kecil. Dia tidak bisa kehilangan orang tua. Tante, saya paham perasaan ibu. Tapi tolong kerjasama dengan kami, ya? Selama ini ibu yang merawat Zizi, kan? Ya. Saya akan beri kompensasi. Ibu dipecat. Kenapa? Ibu seharusnya tidak membawa Zizi ke sini. Tante. Di mana UGD? UGD? Ikut saya. Oke. Tante, Zizi, jangan nangis. Aku di sini. Aku temani kamu. ayah sama ibu meninggal ya? Tidak, Zizi. Tidak. Mereka cuma terluka. Mereka sudah meninggal. Apa? Apa yang baru kukatakan? Kau pasti adiknya Yusuf. Kezia. Aku Maya. Zizi. Zizi masih sakit. Kita seharusnya tidak memberitahunya. Kalau begitu, kau tidak seharusnya mengatakan ini di depannya. Fakta sudah terjadi. Dan waktunya tidak penting lagi. Tapi dia baru 6 tahun. Terlalu kejam baginya. Aku adalah wali utama Zizi sekarang. Aku berhak memutuskan untuknya. Apa maksudmu? Surat wasiat yang ditinggalkan kakakku. Memberiku hak asuh atas Zizi. Surat wasiat apa? Ini. Tentang kecelakaan itu. Itu hanya kecelakaan biasa. Bagaimana mungkin dia membuat surat wasiat sebelumnya? Jika ada pertanyaan, kau bisa hubungi asistenku. Zizi, ayo pulang. Lepaskan. Zizi, ke sini. Kau hampir tidak pernah menghubungi Sari selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia memberikan hak asuh padamu? Dan sejauh ini, aku belum melihat surat wasiatnya. Aku meragukan keasliannya. Ini bukan urusanmu. Jika kau tidak melepas Yuzi, aku akan panggil polisi. Berani kau? Lepasin aku. Aku mau tante. Sepertinya Nona Yu dan kamu berdua nggak tahu detail surat wasiatnya. Belum tentu. Lagi pula, adikku dan Yusuf. Semua uangnya ditinggalin buat dia. Jadi kapan kamu rencananya ngasih tahu surat wasiatnya ke Nona Yu? Setelah aku verifikasi masalah surat wasiatnya. Sekarang aku curiga adikku nggak melakukannya dengan sukarela. Mungkin Yusuf tukeran syarat sama dia. Adikku bikin surat wasiat ini buat lindungin anaknya. Apa Yusuf sama adikmu ada konflik? Harus aku selidiki? Cari. Termasuk latar belakang Kezia. Dia pasti tahu sesuatu. Zizi, dengerin aku ya. Aku mau tante. Nona Yu, Aku nyari Maya. Tante. Zizi. Tante. Zizi. Jangan nangis, Zizi. Aku bawa selimut kecilmu. Gak apa-apa. Aku di sini. Gimana kamu bisa nemuin sini? Keluarkan surat wasiatnya.
Ini bukan urusanmu. Memang bukan urusan aku. Atau surat wasiatnya memang tidak ada? Tidak perlu diserahkan padaku. Keluarkan surat wasiatnya. Nona Yu, setelah kami memastikan detail surat wasiatnya, kami akan umumkan. Tidak mungkin. Sampai aku yakin surat wasiat ini ada atau tidak. Aku tidak akan biarkan Zizi tinggal sendirian di sini. Kamu tidak punya hak menentukan di mana Zizi harus tinggal. Apa yang membawamu kembali? Zizi? Atau uang warisan orang tuanya? Untuk uang, kan? Aku kembali. Karena hanya aku yang bisa mengambil. Sekarang, dia sudah tidak bisa jauh dari orang yang dikenalnya. Pak, Bu, sudah jam 2 pagi. Bukankah sebaiknya Zizi istirahat? Aku mau tidur sama tante. Oke, tidur sama aku. Kalau begitu, Nona Yu, maukah kamu menginap di sini malam ini? Demi Zizi. Aku. Tante yang temani kamu tidur. Ayo, kita tidur. Tante antar kamu ke kamar. Ini kan rumah aku. Tante, aku nggak suka beruang hitam gede. Beruang hitam gede? Orang di luar tadi. Galak banget ya. Kayak beruang hitam gede di kartun. Jangan takut. Aku yang jagain kamu. Tidur, ya. Kok belum datang juga? Aku lagi rapat. Rapat apa sih? Yang lebih penting dari adik kesayangan kamu mau melahirkan? Dasar kamu, si bandel. Nikahan aku aja nggak datang. Nanti lahiran juga nggak datang. Putri kecil, selamat ulang tahun. Aku sama kamu. Juga siapin hadiah kecil buat kamu. Kasih ke aku. Buka. Makasih. Wah, kelincinya lucu banget. Ingat ya, seberapa tua pun kamu nanti. Di mata kami, kamu tetaplah putri kecil kami. Tante, kenapa tidur di sofa? Aku capek banget. Makasih ya, Zizi. Kamu baik banget. Kamu yang selimutin aku, ya? Bukan. Ini resume Kezia. Dia sebagian besar waktunya di Inggris. Dan informasinya di dalam negeri dikit banget. Omong-omong, Nona Yu masih di rumahmu? Iya, Nggak bakal diusir? iya. Dia harus pergi. Ini punya Kezia. Resume. Dia sebagian besar waktunya di Inggris. Dan informasinya di dalam negeri dikit banget. Omong-omong, Nona Yu masih di rumahmu? Iya, Nggak bakal diusir? iya.
Dia harus pergi. Tapi kondisi Zizi lagi nggak baik. Mungkin bukan pilihan yang buruk. Kalau Nona Yu ada di sampingnya. Masih ada teka-teki soal surat wasiat. Aku nggak percaya dia sekarang. Tapi kamu nggak bisa jaga Zizi. Kerjamu nggak cukup sibuk, ya? Dah. Jatuhkan dia. Lawannya saja kau sembunyikan. Kalau benar ada surat wasiat. Di mana kira-kira disembunyikan? Zizi, main sendiri dulu ya. Ibu naik atas benar, mau cari sesuatu. Oke. Kezia. Dia benar-benar kesini cuma untuk jaga Zizi? Gembok kode? Siapa yang pasang gembok kode di pintu dalam rumah? Dia di mana? Tante, lagi ngapain? Lagi cari permen buat kamu. Nih, tante punya banyak permen. Ambil ya. Anak pintar. Dua lima delapan. Empat angka. 8.520. Angka yang familiar banget. Halo, paket ekspres. Maya. Dia sedang tidak di rumah. Bisa datang lagi malam ini untuk antar? Tapi, ini paket urgent. Harus sampai sebelum siang hari ini. Bisa tolong tanda tangan saja? Surat wasiatnya mungkin ada di kantornya. Baiklah, akan kusampaikan padanya. Terima kasih. Kamu lagi ngapain di sini? Ada paket penting. Aku datang untuk mengantarkannya. Makasih. Coba lihat. Tak kusangka. Pemandangan di sini lumayan bagus. Brankas. Mari kita lihat apa passwordnya. Kenapa kamu dekat-dekat gitu sama aku? Ada serangga di kepalamu tadi. Untuk dihadiri nanti sore. Wah, Zizi sendirian di rumah. Aku akan jaga dia. Zizi udah main di rumah sepanjang pagi. Kok baru ingat sekarang? Tunggu. Gimana kamu bisa tahu itu? Kamu pasang kamera pengintai? Tunjukkan. Biar aku lihat.
Kamu ngintip aku ganti baju? Kasih itu aku. Kasih sini. Asisten khusus, Kin. Aku akan hapus. Aku nggak sengaja ngintip kamu. Kamera pengawas itu udah ada dari dulu. Lihat deh pengasuh yang kamu sewa ini. Lihat. Tunggu. Tunggu apaan? Lepasin dia. Zizi. Jangan takut. Gini caranya kamu jagain anak? Bukan, aku bisa jelasin. Aku cuma nakutin dia biar dia mau makan. Itu nggak boleh. Kalau anakku nggak mau makan, aku juga bakal lakuin hal yang sama. Dengar ya. Kamu mau ngapain ke anak kamu sendiri? Terserah. Tapi Zizi itu anak aku. Zizi, jangan takut. Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Bisa kena penahanan sampai 5 hari. Apalagi Zizi masih di bawah umur. Aku udah punya bukti. Ancaman verbal kamu di HP-ku. Sekarang, kalau kamu gak minta maaf ke Zizi sekarang juga, dalam 24 jam aku seret kamu ke polisi. Ya aja sih. Minta maaf. Maaf ya, Zizi. Aku seharusnya tidak memukulmu. Jangan nangis. Baiklah. Sebelum besok, aku butuh penyelesaian yang memuaskan. Dari perusahaan jasa kebersihanmu. Zizi sudah tidur. Begini. Terima kasih sudah melindungi Zizi hari ini. Melindunginya adalah tugasku. Kita beruntung hari ini. Tapi kita tidak akan selalu beruntung. Untuk menghindarkan dia dari luka. Untuk berjaga-jaga saja. Kau. Tapi sudah kupikirkan. Zizi benar-benar membutuhkanmu. Jadi kau setuju aku membawa Zizi pergi? Maksudku adalah, kau bisa tinggal untuk merawat Zizi. Tentu saja. Syaratnya kau setuju. Tentu aku setuju. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau menolak aku membawanya pergi? Karena Zizi juga adalah keluargaku. Kuharap kau bisa tinggal. Baik. Tapi kau harus menjawabku dengan jujur. Surat wasiat kakakku dan kakaki. Itu beneran? Atau cuma alasan buat nahan aku? Surat wasiat kakakku dan kakaki. Itu beneran? Atau cuma alasan buat nahan aku? Beneran. Masa iya mereka bikin surat wasiat segitu cepatnya? Waktu itu Zizi baru aja lahir. Aku tahu ini susah dimengerti. Tapi aku yakin, kakak pasti punya alasan buat ngelakuin ini. Terus kenapa dari dulu nggak kasih tahu aku? Kasih aku waktu sebulan. Setelah sebulan, aku kasih jawabannya. 1 bulan. Oke. Demi Zizi. Aku percaya kamu kali ini. Gak masalah. Aku juga udah cek daftar asetnya. Gak ada yang salah sama kakakku. Tapi, laporan Bang Yusuf
Nunjukin dalam setengah tahun terakhir. Ada 43 penarikan uang dalam jumlah besar. Jauh di bawah harga pasaran. Tunggu. Ini artinya, dia lagi buru-buru ngumpulin duit. Tolong cari tahu. Kenapa dia buru-buru butuh duit? Sama duitnya dipakai buat apa? Malah Islam makin bagus. Oke, kita lanjut nyelidiki Nona Yu. Udah nemu apa aja? Latar belakangnya bersih. Saat ini belum ada yang mencurigakan. Tunggu. Sudah larut begini masih menelepon? Ini jam kerjaku. Silakan keluar. Tahan itu dulu. Fokus menyelidiki Yusuf dulu. Zizi. Kenapa belum tidur? Di mana Kezia? Zizi. Tidur sambil berjalan. Zizi. Tante, beruang hitam besar itu mau makan aku. Makan. Selamat pagi. Zizi. Dia tidur sambil berjalan 2 kali tadi malam. Tidur sambil berjalan. Aku khawatir soal keselamatannya. Jadi aku tidur bersamanya di sofa. Mungkin sebaiknya kau bawa dia ke dokter hari ini. Oke. Zizi, hari ini aku dan Om akan membawamu ke tempat yang seru. Mau? Iya. Apa beruang hitam besar itu ikut juga? Hah? Apa? Kau tidak rela melepasnya pergi? Zizi, kamu harus panggil aku Om. Nama panggilan berarti dia dekat denganmu. Benar kan? Zizi, saat kita sampai di tempat itu nanti, kalau ada yang bertanya padamu, kamu harus jawab dengan jujur, oke? Oke. Anak baik. Ayo pergi. Ada apa? Aku akan periksa dia. Maya, kamu lagi ngapain? Apa? Apa ini? Maya, kamu baik-baik saja? Keluar.
Tidak. Ambil ini dan pergi. Bu, Cepat. jangan hiraukan kami. Pergi. Tidak. Nak, umurmu berapa? Keluar. Nona Yusuf. Kondisi Yuzi tidak parah. Dia hanya mengalami trauma psikologis. Saya tidak merekomendasikan obat untuk anak seusianya. Namun, sebaiknya Anda menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Membawanya ke taman hiburan atau semacamnya. Akan sangat membantu. Baik, terima kasih dok. Saya punya pertanyaan lain. Silakan. Jika seseorang ketakutan, apa yang harus diminum? Pil penenang sudah cukup. Apa Maya juga minum obat ini? Maaf, kami tidak bisa membocorkan privasi pasien. Kalau begitu, Maya memang pasien Anda. Ayo, Zizi. Ayo. Ayo duduk di sini sebentar. Tante mau cari beruang hitam besar itu. Kamu bikin aku kaget. Lagi cari aku? Siapa sangka? Kamu segampang takut. Bahkan petir aja takut. Halo, Tadi bilang apa soal pilih kecap? cek daftar bahannya. Terus cek kadar natriumnya. Dan cari label yang awalnya GB di botolnya. Apa pertarungan? Botol. Pertarungan buat apa? Lagi nonton sinetron? Ayolah. Aku lagi ngomongin label di botolnya. Oh, oke. Dah. Ya ampun, gimana sih tuan muda ini bisa hidup sampai sekarang? Zizi, semua masakan hari ini favorit kamu. Makan yang banyak. Pas banget kamu datang. Jangan tampilin itu di sini. Bawa ke dapur dan ambil sepasang sumpit. Kezia. Aku minta kamu jaga Zizi. Bukan buat suruh-suruh aku. Ya sudah, jangan lakukan itu. Zizi. Ini enak. Sumpitku mana? Bukannya tadi aku suruh kamu bawa? Makan banyak-banyak ya, Zizi. Taman bermain? Itu kata dokternya. Bagus juga sih. Aku juga mau ajak Zizi main keluar. Kamu aja yang pergi. Aku nggak mau. Kenapa? Kata Sandi 850.220. Ya sudah. Lagi pula, Zizi juga nggak suka sama kamu. Inilah lihat. Makasih. Apa? Taman bermain? Kita ada rapat jam 4 sore. Hu oahi eos. Apaan sih? Tolong. Ayo. Pegang tanganku.
Ayo pergi. Arah sana. Naik kereta. Ayo coba roller coaster. Oke, Iya. ini. Kamu berkeringat, hai Oman. Makasih. Ham. Aku nggak nyangka ada orang yang udah gede. Masih takut roller coaster sama petir. Aku takut ketinggian. Rasanya kamu kayak anak kecil aja. Banyak omong. Zizi, mau makan es krim? Mau. Kalau diminum sekaligus, nanti kamu sendawa. Hahaha. Beruang hitam besar bersendawa. Ayo makan. Aku punya hadiah kecil buat kamu. Terima kasih, tapi tidak usah. Lihat dulu saja. Tiada. Lucu banget. Kalau kamu pakai ini, kamu akan berubah jadi beruang coklat kecil. Zizi pasti suka. Maksudmu kalau aku pakai ini? Zizi akan suka sama aku? Iya. Kalau nggak percaya, coba aja pakai dan lihat sendiri. Aduh, lucu banget. Kok aku merasa kamu sedang membodohi aku? Tanya ada Zizi kalau kamu merasa begitu. Beruang hitam besar sudah berubah jadi beruang coklat kecil. Tunggu. Apa aku segitu jeleknya? Ini ada selai kiwi di dalamnya. Zizi alergi kiwi. Bukannya ini pesan? Aku pesan apel hijau. Ke rumah sakit. Cepat. Zizi. Nggak apa-apa, Zizi. Hati-hati. Zizi. Aku baru saja telepon restoran itu. Mereka nggak bisa menemukan pelayannya. Maksudmu apa? Jangan buru-buru. Sudah aku minta Ki Dihui untuk memeriksa rekamannya. Gimana kabarnya? Kondisi anaknya sudah stabil. Ada perawat yang jagain. Jadi kamu bisa tenang. Lebih baik dia dirawat beberapa hari lagi. Oke. Terima kasih. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak pergi belanja, Zizi tidak akan seperti ini sekarang. Menyalahkan diri sendiri terus. Bukan kebiasaan yang baik. Untuk kejadian ini, kamu bisa salahkan pelayan yang salah ambil pesanan. Atau aku yang tidak awasi dengan cermat. Tapi jangan pernah salahkan dirimu sendiri. Kamu beli topi beruang. Untuk mempererat hubunganku dengan Zizi. Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku tidak menyangka kamu bisa menghibur seperti ini. Hanya menyampaikan fakta saja. Kamu lagi ngapain? Bayar tagihan. Masuk. Cuma sehari pergi, kerjaan sudah menumpuk begini. Mereka pada ngapain aja sih? Jangan salahkan mereka. Semua tahu cuma kamu yang bisa ambil keputusan di sini. Siapa bilang? Kan ada kamu juga. Aku, Mulai sekarang, urusan dalam negeri kamu yang tangani. yakin, Apa? Kamu gak percaya diri? udah deh. Kalau aku yang kerjain tugasmu, terus kamu ngapain? Aku ada hal yang lebih penting buat dikerjain sekarang.
Sekarang, kerja. Jangan buru-buru musir orang. Barang yang kamu mau, aku udah dapetin. Isinya mungkin bikin kamu nggak nyaman. Maksud kamu apa? Cuma ngasih tahu aja. Cek sendiri aja. Zizi. Lagi cari apa? Nggak ada. Oh, aku tahu. Pasti lagi nyari om beruang coklat kecil, ya? Nggak. Om beruang coklat kecil nggak datang ya? Om beruang coklat kecil lagi sibuk kerja. Yeh, ayo pulang. Jadi, TS di bawah E. Apa artinya TS di bawah E? TS di bawah E. Artinya, kamu. Ayo, masuk mobil. Awas. Hati-hati. Kamu bawa semua mainan Zizi ke sini. Kata dokter. Perubahan lingkungan. Bisa membantu memperbaiki kondisinya. Zizi sudah meninggalkan lingkungan yang dia kenal. Dia tidak bisa tanpa orang-orang yang familiar di sekitarnya. Jadi yang kamu maksud dengan lingkungan baru adalah mainan lama Zizi? Zizi, kamu suka? Iya, terima kasih, Paman Beruang Coklat Kecil. Lihat, Zizi langsung suka sama kamu. Kan? Dasar kamu. Gampang berubah hati. Zizi. Mulai hari ini, kamu adalah raja di kerajaan Zizi. Semua ini adalah rakyatmu. Wilayah yang luas ini adalah wilayah kekuasaanmu. Oke. Dan juga, aku sudah menyiapkan harta karun untukmu di kamarmu. Sama ini. Ini kuncinya untuk membuka harta karun itu. Coba lihat. Walaupun kadang, kamu bisa sangat menyebalkan dan menjengkelkan. Aku tetap ingin berterima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untuk Zizi. Ada sesuatu yang perlu aku beritahukan padamu. Kamu bawa ini juga. Ada apa? Boneka ini. Kakakku yang kasih beberapa tahun lalu. Wah, kelincinya lucu banget. Zizi suka banget sama ini. Makanya aku kasih ke dia. Terima kasih. Ngomong-ngomong, tadi kamu mau bilang apa? Udah baca dokumen yang aku kasih? Yusuf pasti ada masalah. Kamu pikir Nona Yu tahu nggak? Aku nggak yakin. Mau tanya dia? Aku dengar dari Dokter Wang. Kamu tanya-tanya soal kondisiku. Begini. Aku nggak peduli alasannya apa. Tugasmu cuma jaga Zizi. Kamu, Terus, aku udah minta tolong teman klien. Dia punya taman kanak-kanak. Zizi bisa mulai besok. TK, Buka jam 9 tepat besok. kenapa nggak bilang dari dulu? Aku wali utama Zizi. Ngapain harus minta izin kamu? Kita akan setuju urusan Zizi. Akan kita bahas bareng-bareng. Di usianya sekarang, dia harus masuk TK. Kondisinya sekarang, nggak cocok buat itu. Dia butuh lingkungan baru. Sama teman-teman baru. Itu bakal bantu dia berbaur sama masyarakat. Gimana kalau dia masuk TK, tapi nggak bisa main sama anak lain? Bicara soal berbaur sama masyarakat, masih terlalu dini buat ngomongin itu. Terus kapan menurutmu waktu yang tepat? Di bawah perlindunganmu. Kapan Zizi bisa punya teman? Atau belajar bela diri? Terus kamu? Selain Qin Hui, aku nggak pernah lihat kamu punya teman lain. Kamu terlihat baik-baik saja. Justru karena aku tidak punya teman. Aku tidak ingin Zizi jadi seperti aku. Aku punya masalah. Aku mengakuinya. Tapi Zizi tidak. Kita tidak boleh menghentikannya berbaur dengan masyarakat. Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa beradaptasi?
Aku percaya padanya. Baiklah. Kalau begitu janji padaku. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, kita akan bawa dia pulang segera. Tante, kita mau pergi ke taman bermain? Tante dan Paman Beruang yang kecil akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Apa? Taman kanak-kanak. Tidak. Aku tidak mau taman kanak-kanak. Zizi, jangan takut. Taman kanak-kanak tidak seseram itu. Percayalah padaku. Kamu bohong. Taman kanak-kanak ada monster besar. Zizi, kamu anak laki-laki pemberani, kan? Pergi ke taman kanak-kanak sendiri. Tidak. Zizi tidak pemberani. Zizi tidak akan pergi ke taman kanak-kanak. Beruang hitam besar itu pergi, ya? Sepertinya iya. Alarm aman. Ayo kabur. Aduh, Zizi. Kayaknya boneka yang hilang gak ada di sini. Nanti kita cari lagi. Oh, Tante, nggak masalah. Tante, Zizi, kamu memang gak suka ke TK, ya? Kalau nggak mau cerita sama tante, gimana kalau cerita sama Om Beruang? dari situ aku dibawa ke rumah sakit. Terus orang tuaku, Zizi, jangan khawatir. Selama kamu butuh kami akan langsung datang. Kapanpun kamu butuh, kami akan muncul lewat mobil Om Beruang. Dalam sekejap. beneran? Beneran, percaya deh sama tante. Nanti kalau TK udah pulang, tante langsung jemput. Tapi kamu harus janji dulu. Kalau nggak tepati janji, aku nggak mau ke TK lagi. Oke, janji. Ayo kita ke Linking. Cap. Terima kasih sudah mau merawat Zizi mulai sekarang. Jangan bilang begitu. Kalau bukan karena kamu yang bantu aku urus perkara hukum itu, aku pasti sudah rugi besar. Tunggu dulu. Kamu bantu dia gimana? Aku bikin suaminya yang selingkuh itu pergi dengan tangan kosong. Suaminya selingkuh? Zizi, waktunya makan. Zizi, cepat keluar makan. Zizi. Ada apa? Apa karena aku? Kamu jadi gak nafsu makan? Aku lupa. Zizi lagi di TK. Ayo kita makan. Ngomong-ngomong, masakanmu enak. Dan kamu juga ahli gizi. Dulu kamu fokuskan semua perhatianmu ke Zizi. Mungkin kalau kamu lakukan hal lain, bisa bikin pikiranmu teralihkan. Hah? Energi dan cinta seseorang itu terbatas. Dan semuanya sudah kuberikan untuk Zizi. Jadi aku harus berterima kasih sama Zizi. Tentu saja. Apa yang kamu bilang masuk akal. Apa? Aku tahu harus ngapain. CVMU bagus sekali. Tapi kami sudah punya ahli gizi yang lengkap. Gajiku bisa dipotong. Aku bisa terima gaji ya. Asalkan aku sediakan makan sih. Nona Yu, Nggak boleh. Kalau gitu, nggak usah sediakan makanan juga gak apa-apa. aku benar-benar paham perasaanmu. Tapi, Oke, aku ngerti. Terima kasih. Zizi tidak punya ibu. Kamu mau apa? Siapa bilang Zizi tidak punya ibu? Tante, dia yang bilang sendiri. Kamu kelas berapa? Sekarang aku cari orang tuamu. Zizi, kenapa kamu bilang begitu ke mereka? Ibu bilang, anak yang jujur baru bisa punya teman. Ibu bohong. Ayo, Zizi, bangun. Jangan nangis. Ayo, peluk.
dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Penanda tangan. Lanjutkan. Penanda tangan dalam kontrak. Hei, aku lagi rapat. Kak. Ada apa? Tenang dulu. Zizi diganggu. Gimana mau tenang? Apa? Lihat. Tunggu aku sini. Proses penarikan dana sekarang juga. Resume Nona Yu memang bagus. Kenapa tidak dipertahankan? Aku tidak berani. Pengacara Q sudah bilang padaku sebelumnya. Dia tidak mau istrinya. Sehari-hari cuma urus anak. Tidak baik untuk perkembangannya. Atau untuk pertumbuhan anak. Qiu Mingyang. Kamu main licik sekali. Pergi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu tahu persis. Apa yang sudah kamu perbuat. Zizi masih di sini. Bisa kita bicara nanti? Ada yang perlu katakan padamu. Minggir. Jelaskan, atau kamu bisa pergi. Baiklah. Ayo pergi. Maya, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kulakukan? Kamu mengirim Zizi ke taman kanak-kanak. Cuma untuk menjauhkannya dari perawatanku. Kamu bicara soal buka restoran untukku. Kamu cuma mau mengalihkan perhatianku. Supaya aku tak sempat merawatnya. Sekarang aku mau melamar jadi ahli gizi. Dan kamu bilang ke kepala sekolah untuk tidak menerimaku. Kamu cuma mau memecah belah kami. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa melakukan itu? Tepat sekali. Aku tak tahan melihat Zizi dimanjakan olehmu setiap hari. Kalau kamu selalu melindunginya terus, kapan dia bisa keluar dari bayang-bayang dan benar-benar tumbuh dewasa? Aku melakukan ini demi kebaikan Zizi sendiri. Demi kebaikan Zizi? Omong kosong. Justru ide-ide sok suci kamu yang bikin Zizi makin sengsara. Seberapa kuat pun kamu lindungi dia, dia nggak mungkin selamanya kebal dari luka. Kali ini, aku memang kurang teliti soal TK-nya. Tapi langkah ini tetap harus diambil. Investasi restoran kamu masih berlaku. Dengarlah baik-baik. Jangan coba-coba merendahkanku dengan umpan receh begitu. Kamu pikir semua orang kaya kamu selalu campur adukan keluarga dengan bisnis? Coba lihat sendiri. Siapa sih sebenarnya yang campur adukan keluarga dengan bisnis? Dengarlah baik-baik. Jangan coba-coba merendahkanku dengan umpan receh begitu. Kamu pikir semua orang kaya kamu selalu campur adukan keluarga dengan bisnis? Coba lihat sendiri. Siapa yang campur adukan keluarga dengan bisnis? Apa ini? Apa? Bukti kalau kakak kamu membunuh adikku. Dari kasino yang digerebek polisi. Dia transfer banyak uang ke sana. Lanjutkan baca. Masih ada lagi. Dana gadai properti gelap. Sama laporan rekening bank. Bocor dana sebesar ini. Ini cuma bukti kalau kakakku ada utang. Kalau soal kematian kakak Ki, sebagai pengacara, kamu harus tahu semua soal bukti. Bukan spekulasi ngawur. Gak usah spekulasi. Yusuf yang bikin kakakku mati. Dia itu penjudi. Baiknya. Diam lu. Maya, kehilangan keluarga juga bikin aku sakit. Kamu pikir fitnahin kakakku bakal ngilangin rasa sakitmu kehilangan kakakmu?
Enggak. Aku nggak kayak kamu. Kakakmu pantas mati. Jadi gitu ya cara kamu lihat aku. Oke. Terserah deh. Pokoknya aku nggak bakal biarin Zizi sama orang kayak kamu. Lepasin. Lepasin. Lepasin aku. Tante. Beruang hitam jahat. Kenapa kamu usir Tante? Zizi. Aku ada alasannya. Aku nggak mau dengar. Aku mau Tante. Cariin Tante balik. Oke, oke. Kalau gitu, janji sama aku. Kamu akan? Aku bakal di rumah aja dan jadi anak baik sendiri. Janji, aku akan nunggu di rumah. Buat Tante balik. Oke. Aku balik karena cuma aku satu-satunya di dunia ini yang bisa jaga Zizi dengan baik. Kamu mau ngapain aja buat ajarin anakmu itu urusanmu. Tapi Zizi itu anakku. Udah waktunya Zizi tidur. Kamu begadang, tapi dia butuh tidur. Walaupun kadang-kadang kamu itu bikin kesel banget dan nyebelin, aku tetap mau ucapin terima kasih buat semua yang udah kamu lakuin buat Zizi. Lucu banget. Kezia. Jangan ganggu aku. Pulang sama aku. Aku udah nggak punya rumah lagi. Sejak hari kakak dan adikku, Sari, meninggal, aku udah nggak punya rumah. Kamu masih punya Zizi. Yang tersisa buat aku cuma Zizi. Kenapa kamu masih mau ambil dia dariku? Kakakku udah meninggal. Kenapa kamu masih fitnah dia? Kenapa kamu nggak percaya sama aku?
Coba lihat aja. Siapa yang nyampur-nyampurin keluarga gue sama urusan bisnis? Ini bukti kalau abang kamu yang bunuh adik gue. Ini data member terbaru yang gue dapat dari kasino yang digerebek. Yusuf udah ngirim duit lumayan banyak ke sana. Gak usah nebak-nebak. Yusuf yang bikin adik gue tewas. Dia itu penjudi, brengsek banget. Gue nggak kayak kamu. Abang kamu emang pantas mati. Zizi, kamu ngapain? Ngelindungin tante. Gue nggak bakal biarin kamu ngerundung tante lagi. Zizi, kamu salah paham. Gue nggak bakal pernah nyakitin kamu atau tantemu. Berani sumpah? Ya. Gue sumpah bakal ngelindungin kamu sama dia seumur hidup. Kalau gue ingkar. Pak polisi Wang-Wang yang hukum kamu. Oke. Ayo kita tidur. Ayo. Kezia. Soal yang barusan. Gue nggak mau bahas itu sekarang. Baiklah. Aku antar kamu ke atas untuk istirahat. Ayo. Hati-hati. Istirahat yang cukup. Aku pergi dulu. Maafkan aku. Kamu sudah minta maaf. Tidak. Aku tidak percaya aku bisa bertindak begitu gegabah. Hanya karena emosi sesaat. Bagaimanapun juga. Seharusnya aku tidak mengusirmu. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu begitu takut dengan badai petir? Selain itu, kenapa kamu harus bersembunyi di dalam kotak itu? Karena hanya saat aku terbungkus sepenuhnya, aku bisa merasa aman. Kenapa? Karena tahun itu, saat orang tuaku meninggal, Maya, Ibu, kamu orang pertama yang tahu rahasia ini. Bahkan Kak Sari pun tidak tahu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tahu aku tidak normal. Kecelakaan itu adalah trauma bagi kami berdua. Hidupnya pasti tidak mudah. Dia sudah menanggung cukup banyak beban. Aku tidak ingin memberatkannya. Kupikir dengan tidak mengganggunya, aku bisa biarkan dia hidup normal. Tapi aku tidak menyangka pikiranku itu gagal membawakan kebahagiaan untuknya. Tidak, Kak Sari sangat bahagia. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, aku mengunjunginya dan kakakku untuk makan malam. Kak Sari selalu tersenyum bahagia. Dan mereka sangat saling mencintai. Meskipun aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri, aku bisa pastikan padamu, hubungan mereka pasti kuat. Begitu kakakku berkomitmen pada seseorang, dia akan mencintainya seumur hidup. Ditambah lagi, bisnis galeri seninya selalu lancar. Aku mengirimkan lukisan dari Inggris setiap bulan. Jadi secara finansial, seharusnya juga stabil.
itu seharusnya tidak jadi masalah. Jika kamu mau, aku bisa bantu kamu menyelidiki. Kenapa? Karena Kak Sari juga keluarga aku. Oke, Kalau begitu, istirahatlah. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Ngomong-ngomong, kenapa di tengah hujan deras seperti itu? Kamu masih keluar mencari aku? saat itu, aku cuma ingin menemukanmu.